Semua orang tahu rambutnya ular, tapi tidak banyak yang tahu kisah sedih di balik tatapannya. Bayangkan sebuah patung batu Medusa di lorong gelap museum, tatapannya menusuk jiwa. Rambutnya adalah ular-ular menakutkan yang bergeliat perlahan, seolah siap melompat. Kisah tentang sosok bernama Medusa tentu sudah sangat populer. Ia dikenal sebagai monster berwajah mengerikan yang mampu mengubah siapa saja yang menatap matanya menjadi batu. Banyak film dan komik menampilkan Medusa sebagai karakter jahat seperti di Clash of the Titans, seolah ia selalu monster tanpa hati. Namun, sebelum kita membenarkan Medusa sepenuhnya sebagai monster, mari kita diam sejenak dan mendengarkan puing-puing sejarah. Hidup Medusa menyimpan misteri dan kesedihan yang jarang diketahui banyak orang. Di balik ular-ular di kepalanya tersimpan nasib pahit seorang wanita. Kita akan membuka kembali kisahnya bukan sebagai makhluk mitos, melainkan sebagai wanita yang pernah terluka. Bahkan film-film modern dan komik sering memanfaatkan nama Medusa sebagai karakter menakutkan. Di layar televisi atau halaman buku cerita pahlawan super manapun, sosok monster berkepala ular selalu muncul, seolah Medusa hanyalah cerita menakutkan tanpa makna. Namun mari kita berhenti sejenak. Jika semua orang hanya melihat bayangan patung batu itu, kita mungkin melewatkan kebenaran di balik cerita kuno ini. Patung Medusa diam di situ, menyimpan pesan terdalam dari zaman lampau. Mungkin cahaya remang-remang museum menyoroti detail tragis yang tersembunyi. Patung itu seperti menantang kita untuk menapak tilas ke masa lalu, untuk melihat apa yang tak tampak sekilas. Dahulu kala di Yunani kuno, hidup seorang perempuan muda bernama Medusa. Ia bukanlah monster yang ditakuti, melainkan seorang manusia biasa yang kecantikannya memukau. Banyak yang mengira Medusa selalu seperti makhluk mengerikan, padahal kenyataannya sangat berbeda. Bayangkan seorang gadis dengan rambut panjang terurai, wajahnya selalu dihiasi senyum lembut, berjalan percaya diri di pelataran kuil Athena. Medusa berperan sebagai pendeta wanita di kuil Dewi Athena, sang dewi kebijaksanaan dan pelindung kota. Ia setiap hari membersihkan altar, memberi persembahan, dan mengikuti upacara keagamaan. Orang-orang memandangnya penuh hormat karena ia menjalani hidup yang saleh dan taat, menjaga tempat yang dianggap suci itu dengan sepenuh hati. Karena ketulusan dan kecantikannya, Athena memberi Medusa kehormatan khusus. Ia dipercaya menjadi salah satu perawan pendeta di kuil ilahi Athena. Tatanan rambutnya yang dulu indah kini menjadi lambang kemurnian wanita yang berbakti. Para imam dan pemimpin Athena bahkan ikut memuja kehadirannya. Sebagian mitos menyebut Medusa sebagai putri dewa laut Phorcys dan Ceto, makhluk legenda laut yang jatuh cinta pada dunia manusia, namun versi populer mengenalkannya sebagai gadis biasa. Terlepas dari status keturunannya, ia adalah manusia yang menjalani hidup sederhana di tengah kekuasaan para dewa. Setiap sore kisahnya diceritakan pendeta di kuil sementara Medusa bernyanyi melantunkan pujian. Hari-hari berlalu dalam damai sampai satu peristiwa gelap merenggut segalanya. Medusa tak lagi hanya pendeta suci, hidupnya berubah total saat seorang dewa mengambil langkah dramatis yang mengubah takdirnya selamanya. Bayangkan rasa geram pada dewa besar seperti Poseidon. Ia menginjak altar suci di kuil Athena, membawa aib yang tak termaafkan. Menurut legenda, Poseidon terpesona oleh kecantikan Medusa lalu memperkosanya di hadapan altar sang dewi. Namun, dalam kisah ini, sang dewa kuat itu tak mendapat hukuman. Sebaliknya, Medusalah yang menghadapi murka sang dewi. Athena yang dikenal adil dan bijaksana, tampak berkonflik dengan dirinya sendiri. Konon Athena tidak bisa atau tidak mau menghukum sesama dewa, terutama sesama dewa Olympus seperti Poseidon. Oleh karena itu, ia memindahkan amarahnya kepada Medusa, yang lebih rentan terkena hukuman. Dalam sekejap, pendeta cantik Medusa lenyap. Tubuhnya berubah tak terduga, rambut indahnya menjadi ular-ular bisu, kulitnya berganti sisik seperti reptil, dan setiap pandangan matanya bisa mengubah apa saja menjadi batu. Mengapa Dewi itu menghukum Medusa bukan pemerkosanya? Pertanyaan inilah yang membalikkan plot mitos. Banyak orang sekarang melihat kejadian ini sebagai ketidakadilan, sebuah tragedi di mana korban malah dihukum.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Athena mungkin ingin menutupi aib di kuilnya, sehingga ia menciptakan monster agar tak satu pun yang berani menatap. Terlepas dari interpretasi, yang jelas Medusa kini dianggap monster mengerikan. Namun, benarkah ia monster atau korban dari seorang dewi yang murka? Legenda ini membuka luka lama. Betapa salahnya menilai tanpa mengetahui cerita lengkap. Dalam mitologi klasik, kepala Medusa yang dikenal sebagai Gorgon selalu dipasang di perisai dan baju zirah para pahlawan. Dewi Athena menancapkan gambarnya di perisainya, Aegis, sehingga siapapun yang berhadapan dengan perisai itu terbelalak. Banyak masyarakat Yunani kuno bahkan memasang gambar Medusa di pintu rumah, dinding kuil, atau pavilion sebagai azimat pelindung. Mereka percaya tatapan mengerikan Medusa dapat menakut-nakuti roh jahat dan musuh. Mungkin terdengar janggal, mengapa simbol monster dipakai untuk perlindungan? Namun bagi orang zaman dahulu, hal ini masuk akal. Mereka berpikir jika sosok mengerikan saja bisa menyelamatkan dari bahaya, mengapa tidak? Kegelapan yang kita lihat pada musuh sekarang digunakan untuk menangkal kegelapan lain. Beralih ke masa kini, Medusa kembali mendapat makna baru. Banyak seniman modern, penulis, hingga kaum feminis melihat Medusa sebagai lambang kekuatan di balik penderitaan. Ia dianggap gambaran perempuan yang mengalami kekerasan, namun mampu bangkit dengan kekuatan baru. Tatapan yang dulu disebut mematikan kini diinterpretasi sebagai metafora amarah dan trauma yang terpendam. Banyak karya seni kontemporer menggambarkan Medusa bukan sebagai penjahat, tapi sebagai korban yang menantang dewa patriarki. Misalnya dalam lukisan dan patung modern, wajah Medusa sering dibuat terlihat tegar dan berani, bukan menakutkan. Penafsiran-penafsiran ini mengubah wajahnya dari sosok ditakuti menjadi simbol perlawanan. Simbol Medusa terus muncul di berbagai bidang seni dan budaya. Logo merek-merek terkenal menampilkan kepala Medusa sebagai simbol yang memikat dan kuat. Lukisan-lukisan modern mengangkat kisahnya, hingga film dan mode kerap menyisipkan citranya. Hal ini menunjukkan kisahnya tak pernah pudar. Ia terus dihidupkan ulang, mengajak setiap generasi baru merenung. Intinya, Medusa telah menjadi lebih dari sekadar monster. Ia bukan hanya simbol perlindungan purba, tetapi juga simbol trauma yang diubah menjadi kekuatan, serta inspirasi dalam perjuangan perempuan. Namun, kisahnya belum berakhir di sini. Bab selanjutnya terjadi ketika seorang pemuda membawa pedang ke dalam legenda ini. Di sisi lain muncul sosok Perseus, seorang pemuda yang kelak dijuluki pahlawan. Perseus adalah putra Raja Argos yang bertekad menyelamatkan ibunya dari tuntutan politik dan hidupnya sendiri. Ia diberi misi mengerikan, mencari dan memenggal kepala Medusa, sebagai syarat agar sang ibu dapat bebas. Untuk membantu tugas ini, para dewa memberikan bantuan luar biasa kepada Perseus. Ia mendapat tameng perisai berkilau dari Athena, sandal bersayap dari Hermes, dan helm kegelapan pemberian Hades agar ia tak terlihat. Dengan perlengkapan magis itu, Perseus melangkah ke gua Medusa yang sunyi. Ia tidak menghadapinya secara langsung, melainkan memeriksa bayangan Medusa di tameng berkilau itu agar aman. Dalam kegelapan gua yang dingin, Medusa tertidur. Ia tak menyangka kakinya akan didekati. Perseus menahan napas, lalu dalam sekejap ia mengayunkan pedang. Satu tebasan cepat, kepala Medusa terputus dari tubuhnya. Tumpahan darah dan sisik keperakan berterbangan saat tubuhnya jatuh tak berdaya. Dari darah itulah lahir dua makhluk lain. Kuda bertanduk emas berkepakan sayap, Pegasus, dan ksatria berkepala emas, Krisaor. Kelahiran mereka menjadi pengingat bahwa dari yang mengerikan pun bisa muncul keajaiban. Namun saat kita merenungkan adegan itu, muncul pertanyaan pahit. Siapa yang sebenarnya bertindak benar? Perseus pulang ke Argos dengan julukan pahlawan yang membunuh monster. Tapi ingatlah, Medusa tidak pernah menyerang Perseus. Ia sedang tidur tanpa daya ketika pedang itu tiba. Dalam cerita kuno ini, tangis Medusa yang sebenarnya tak pernah terdengar, sedangkan yang terdengar hanya sorak kemenangan. Perseus dianggap membela yang lemah, tapi apakah benar seperti itu? Bukankah Medusa menjadi korban kebiadaban para dewa tanpa kesempatan membela diri? Melihat ini, kepahlawanan Perseus pun menjadi samar. Siapakah sebenarnya monster dalam cerita ini? Perempuan yang tak berdaya, atau manusia dan dewa yang menjadikannya korban?
Cerita Medusa bukan sekadar legenda kuno, ia adalah cermin bagi kita semua. Dari kisahnya, kita belajar betapa cepatnya penilaian buruk muncul hanya dari tampilan luar. Medusa mengajarkan bahwa di balik rupa menakutkan seringkali tersembunyi luka yang dalam. Pikirkan lagi, selama ini kita memanggilnya monster, padahal ia adalah korban tragedi. Bagaimana jika kita membalikkan narasi ini? Mungkin yang sebenarnya layak ditakuti bukanlah sosok Medusa itu sendiri, melainkan perlakuan tak adil yang menimpa seorang perempuan tak berdosa. Setiap legenda menyimpan pesan, dan dalam kisah Medusa, pesan itu mengingatkan kita pada empati dan keadilan. Semoga kita dapat membawa pelajaran dari kisah ini, melihat lebih dari apa yang tampak jelas. Saat berikutnya kita menemui seseorang yang tampak menakutkan, ingatlah Medusa, karena penilaian sepintas sering menipu. Siapapun bisa menjadi Medusa bagi orang lain tanpa disadari saat luka batin mengubah tatapan jadi dingin. Kini, patung Medusa yang diam memanggil kita untuk berpikir ulang. Siapakah sebenarnya monster? Apakah itu sosok mitos di atas patung atau prasangka kita sendiri? Kisah Medusa menantang kita untuk menatap cermin batin. Jadi, lain kali sebelum menuduh seseorang berwajah seram, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita hanya melihat batu atau benar-benar melihat hatinya? Mungkin monster dalam cerita ini bukan siapapun selain kita sendiri. Jadi lain kali sebelum menuduh seseorang berwajah seram, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita hanya melihat batu atau benar-benar melihat hatinya? Mungkin monster dalam cerita ini bukan siapapun selain kita sendiri. Kalau kamu merasa kisah Medusa ini membuka cara pandang baru, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke teman-temanmu yang juga suka mitologi atau sejarah tersembunyi. Dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya. Karena di balik setiap legenda, selalu ada sisi yang belum kita dengar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kisah lama bisa jadi cermin masa kini.